Good morning, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya dari Pondok Penuai, rumah doa, rumah misi, dan rumah pemimpin masa depan. Pagi hari ini, pesan dari hati Papa kita di surga, pesan profetik dari Papa di surga, yang saya percaya ini akan membekali kita untuk memasuki 2021 dengan pemikiran, dengan iman, harapan, dan cinta kita yang lebih besar, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Pesan 41 Yesaya pagi ini, pesan dari hati Papa kita di surga, ayat yang ke-13. Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-13. Nah, ada banyak pertanyaan tentunya dalam hati kita. What's 2021 gonna look like? Akan seperti apakah 2021 akan seperti apakah? Seperti apakah? Satu hal yang saya ingin katakan di sini dan saya percaya ini dari hatinya Tuhan, bahwa tahun 2021 awalnya akan slow ekonomi, ya, akan lambat ekonomi. Tapi kemudian di kuartal kedua, ya, pertengahan tahun itu akan merupakan speed up akan mulai terjadi. Istilahnya, ya, roda kehidupan, roda ekonomi akan mulai bergerak lebih cepat daripada yang orang-orang pikirkan. Karena itu buat beberapa tahun 2021 akan terjadi akselerasi tadi dari sisi pemulihan, bahkan beberapa saudara akan ide-ide startup yang saudara akan mulai. Maka 2021 ini akan menjadi momentum yang tepat, khususnya di kuartal kedua atau pertengahan. Tapi tetap firman Tuhan ini harus menjadi pegangan dalam menghadapi tahun yang akan datangi. Pasal 41 Yesaya ayat yang ke-13. Sebab aku ini, kata Tuhan, aku ini Tuhan Allahmu. Jadi, apakah Yesus jadi Tuhan Allah saudara? Dan kemudian dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Ini tangan kanan saya. Saya bekerja sebagian besar dengan tangan kanan saya. Jadi kalau ditanya tangan kiri dan tangan kanan, jarang orang yang bisa seimbang kekuatannya. Mengangkat tangan kiri dengan tangan kanan beda, jelas kekuatannya ada di tangan kanan kalau saya, kecuali saudara kidal, ya, sedikit orang yang bisa dua tangannya bisa betul-betul balance, punya equal strength, punya kekuatan yang sama. Di tangan kanan ini berbicara tentang semua saya bekerja, ini saya andalkan gitu untuk mengerjakan banyak hal, tangan kanan ini. Tapi Tuhan berkata di sini, aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Tangan kanan kita dipegang sama Tuhan, dipegang. Dan kemudian dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, akulah yang menolong engkau. Tangan kanan kita dipegang, tangan kanan bicara tentang apa yang kita andalkan, kita merasa diri kuat, merasa diri bisa bekerja, merasa diri hebat dengan kanan-kanan kita ini. Ini tangan kanan bicara tentang itu. Ya. Tapi Tuhan bilang dia pegang tangan kanan kita. Supaya apa? Supaya kita, walaupun kita kuat tangan kanan kita, tetap ada banyak orang yang hebat, merasa diri kuat, hidup dalam ketakutan luar biasa diperhadapkan situasi yang hari ini kita hadapi. Itu sebabnya Tuhan bilang, berhenti mengandalkan tangan kananmu, aku yang pegang tangan kananmu. Ya, stop, berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Dan Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Aku Tuhan yang menolong engkau. Wow. Ayat 14 nih. Sekali lagi diulang kalimat ini, karena ini serangan terbesar tentunya. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Cacing, kecil, lemah. Hai si ulat Israel. Membayangkan. Dia mendeskripsikan Israel sebagai cacing dan ulat. Artinya sesuatu yang kamu ini gak ada apa-apanya gitu. Nah, kalau kita belajar sejarah Israel, bagaimana Israel negara yang kecil,
yang lahir merdeka tahun 48 dengan penduduk 500.000, lebih banyak orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara dibandingkan di Israel, di tanah Palestina waktu itu. Tapi ini tumbuh menjadi sebuah kekuatan dunia, small, tapi kemudian punya quality yang ditakuti negara-negara Timur Tengah. Bahkan beberapa kali kalau kita belajar sejarah, Israel dikepung oleh negara-negara di Arab, tapi negara yang kecil ini bisa menaklukkan negara-negara yang besar itu dengan persenjataan dilengkapi Rusia, perang tahun 67, itu salah satu. Kecil si cacing Yakub ini. Nggak besar secara jumlah, secara kuantitas, bahkan geografis pada waktu berdiri Israel ini. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, dan hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Jadi kamu menang itu bukan karena kamu kecil, nggak ada apa-apanya, ulat, cacing, tanpa aku. Tapi kalau kamu menang, kamu ada hari ini, itu oleh karena akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Aku yang menolong, aku yang menebus. Artinya mengambil balik semua yang hilang, yang dicuri oleh musuh, dikembalikan, ditebus. Dan sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik. Mengirik. Ya. Yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Wow. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau, kata Tuhan, ya, mungkin hidup saudara akan menjadi seperti papan pengirik itu. Dia menghancurkan, meleburkan semua bukit, gunung-gunung, dan kemudian diterbangkan oleh angin. Bicara tentang musuh-musuh, hambatan-hambatan yang ada di depan saudara, saudara akan kalahkan semuanya itu. Ya. Dan kemudian dikatakan, tetapi engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Engkau akan bersorak dan engkau akan bermegah. Dan kemegahanmu bukan dalam dirimu sendiri, tapi kemegahanmu itu ada di dalam Dia. Karena kamu tahu, bukan tangan kananmu yang kuat, tapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menebus, Tuhan yang berkata, jangan takut. Kita lemah. Kita seperti Israel, cacing dan ulat tanpa Tuhan. Jadi sadari ini. Memasuki tahun 2021 ini. Jalanlah dengan kerendahan hati. Tanggalkan semua apa yang kau andalkan, yang kau menganggap dirimu kuat selama ini. Dan sungguh-sungguh jadikan Tuhan penolong, penebus. Maka engkau akan keluar sebagai pemenang dan bersorak-sorai. Dan kebanggaanmu bukan pada dirimu dan pencapaianmu, tapi kebanggaanmu ada karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus saudara. Dan sampai kita jumpa besok lagi dalam sekali pesan profetik lanjutan. Saya ingin terus sambung ini ya. Sepanjang akhir tahun ini, bahkan tahun depan akan ada terus prophetic message, pesan dari hati Bapa di surga ini saya akan terus lanjutkan. Karena itu please bantu supaya pesan ini bisa disebar dan didengar oleh banyak orang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kemudian bagikan. Kalau sudah diberkati, bagikan. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.